Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel asik-asikin aja. Tak terasa puasa kali ini udah 5 hari ya teman-teman semua yang di rumah, dan semoga saya doakan puasanya lancar, terus buka puasa juga lancar, ngabuburitnya terutama lancar, dengan ditemani video-video di podcast ini. Selanjutnya spesial di hari yang kelima ini akan ada bintang tamu yang sengaja kami datangkan dari kota seberang sana ya. Mungkin ya nanti kita lihat aja di perkenalan. Mungkin langsung saja kepada bintang tamu, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bintang tamu yang sangat spesial hari ini saya datangkan ya. Mungkin mbaknya bisa perkenalan dulu siapa namanya, asalnya, terus dan lain-lain. Itu. Oke, nama aku Ainun Nafisa, biasa dipanggil Nafis, dari Purworejo. Purworejo, Iya. mana tuh mbak Purworejo mbak? Magelang mas, lurus lagi ke sana Oh, pokoknya. Magelang. Berarti Iya. teman-teman yang dari Purworejo, ini namanya Mbak Ainun Nafisah. Tinggalnya di Purworejo. Iya. Terus kuliah Mbak? Kuliah di UIN toh mas? Kuliah di UIN. Iya. Jurusan Mbak. Jurusannya Akidah dan Filsafat Islam. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester Nah, 6. Nah, itu ya teman-teman. Dia pemirsa yang di rumah sih. Ya mungkin ada yang dari Purworejo. Ini kenalin Mbak Nafisah dari Purworejo. kalau ke Purworejo main ya, ke rumahku. Sudah dibukain pintu. Tapi ya jangan malam-malam juga, Iya. karena cewek gitu. Tak usir nanti kalau malam. Hanya ini mbaknya di sini tuh kok bisa kuliah di UIN Salatiga gitu. Ceritanya kok bisa tersesat di UIN Salatiga. Bukan tersesatnya, kuliah lah di UIN Salatiga. Bisa diceritakan ke teman-teman Pak. Jadi tuh, kakak kelasku banyak yang di sini mas. Oh, berarti Iya. emang udah ada link ya dari dulu, ada Iya. yang ngajakin. Kan aku dulu di EMAN kan, dan katanya tuh kalau EMAN kakaknya tuh UIN gitu, UIN Salatiga. Jadi UIN nggak kebanyakan dari kakak kelas tuh banyak di sini. Angkatanku juga banyak, cuman ada di kampus 3 semua, kebanyakan di sini jarang-jarang. Jadi udah terbukti ya bahwa UIN Salatiga itu sangat berkualitas. Jadi teman-teman yang nonton harus kuliah di UIN Salatiga. Lanjut Mbak. Akhirnya daftar di UIN Salatiga. Iya. Atau emang daftarnya di sini doang atau daftar yang di lain? Enggak, kebetulan banyak daftarnya. Ya. Ada di Jogja, UGM, UNY, UIN Suka. Semua udah dicoba dulu mas. Akhirnya keterimanya? Iya, terus orang tua itu tanya di sini emang, tapi akhirnya ya keterimanya di sini. Dan alhamdulillahnya bisa bertemu dengan teman-teman di Iya. UIN Salatiga. Gimana Mbak rasanya kuliah di UIN Salatiga? Terutama di kan banyak yang mengatakan bahwa Salatiga ini adem ya katanya Mbak. Gimana Mbak? Sama kotanya Mbak dulu itu lebih adem yang mana Mbak? Kebetulan aku tuh rumahnya Purworejo tapi gunung mas. Berarti juga Di adem. atas, iya sama aja. Jadi aku di sini juga nggak kaget gitu loh dengan sama suasananya di sini. Karena tuh emang sama-sama. udah biasa Iya. kedinginan di sana ya. Kedinginan di sana, udah biasa kedinginan di sana ya. Selanjutnya di sini tuh mbaknya ngekos, pondok atau gimana Mbak? Kebetulan sekarang aku di kos mas. Kebetulan di kos. Iya. Sebelumnya di pondok. di pondok. Pondok mana Mbak? Di Tingkir, daerah Tingkir. Oh, daerah Tingkir. Jadi mbaknya itu dulu. Berarti anak pondok ya Mbak? Iya, Ih, dulu. Masya Allah. Yes. Jadi harus jaga tingkah laku kita ya. Dulu di pondok, sekarang ngekos. Kok bisa ngekos maksudnya? Ada masalah atau emang niatan ya udah kita ngekos dulu, atau mau coba ngekos lah, hidup mandiri tanpa adanya? Iya. Yang pertama tuh aku tuh dari dulu tuh mondok kan mas. Nah, pondok. Jadi emang pengen banget kuliah tuh, pengen ngerasain ngekos awal-awal. Cuman emang dari orang tua aku tuh nggak dibolehin. Akhirnya aku dari sekolah dulu itu di pondok sampai kuliah semester berapa ya? Semester 5 ya? Semester 5 kayaknya. Nggak tahu Mbak. Itu yang Semester 5 itu di pondok, terus sekarang di kos. di Karena kos. itu pertama aku Pengen nyobain Iya, hidup mandiri gitu iya, ya Mbak? hidup mandiri. Sama suasananya tuh pengen yang berbeda gitu. Berarti dulu sempat mondok berapa tahun, terus kemudian kos gitu Mbak? Hmm. Mungkin bisa diceritain ya, sharing-sharing sedikit lah kehidupan di pondok, bagaimana sih kehidupan di pondok, terus rasanya ketika
kita sudah ngekos ya, yang awalnya kita itu peraturan di pondok harus dipatuhi, dengan sekarang yang banyak sudah bisa dikatakan bebas lah, hidup mandiri gitu. Bagaimana sih Pak pengalamannya gitu? Mungkin bisa diceritain kepada teman-teman yang di rumah atau di kos. Jadi kalau di pondok dulu itu kan pasti kegiatannya positif semua mas. Positive vibes ya. Iya, terus di sana Seperti pasti Ramadan diajarin ini. yang positif kayak sholat tepat waktu. Tuh. Iya, terus ngaji setiap hari. Tapi mbaknya tetap sholat ya Mbak? Tetep dong mas. Alhamdulillah. Walaupun juga tetep, itu kan kewajiban. Kewajiban. Harus punya lah rasa-rasa kewajiban itu. Iya. Walaupun di kos tuh bukan berarti buruk gitu loh. Semua itu ada plus minusnya. Nah, jadi ingat ya teman-teman yang di kos, bukan berarti kalian itu harus berlaku buruk terganggu kepada diri kita. Lanjut Mbak, terus Mbak. Nah itu kan kebiasaan toh mas. Jadi aku dari kecil udah dipondokin. Oh berarti sudah sebelum kuliah udah mondok gitu? Udah juga Berapa tahun Mbak? dari SMP MTS. Oh MTS kelas 1? Kelas 1 sampai lulus? Iya. Jadi aku kan SD di rumah nih. Nah. Nah selama SD tuh aku tuh diajarin ngaji setiap hari. Kalau nggak ngaji dimarahin. Gitu dulu digituin. Karena dulu masih kecil masa kok galak gitu-gitu kan. Kok ngaji terus gitu-gitu. Tapi ya dampaknya tuh di pas besar ini gitu mas. Kan dari kecil udah diajarin ngaji terus. Kayak waktu kecil tuh dididik banget, kayak suruh ngaji sekolah terus gitu-gitu kan. Sampai akhirnya aku SD kan 6 tahun kan nih mas. Akhirnya langsung dipondokin. Nah itu masih kecil kan ya mas, SMP gitu loh. Langsung mondok. Akhirnya berlanjut terus sampai selesai. Sampai lulus. Iya lulus SMP, akhirnya dilanjut lagi sampai lulus SMA gitu. Sampai kuliah awal gitu. Jadi kan kalau di pondok itu kan positif kan mas, ngaji terus, sholat terus, kayak puasa gini, puasa terus gitu loh. Terus tadarus juga, tarawih juga. Jadi karena kebiasaan itu dari dulu, jadi ke bawah gitu sampai sekarang. Jadi walaupun aku di kos tuh bukan berarti pandangan orang lain tuh juga gini-gini kan. Semua itu juga tergantung orangnya, ambil dari yang positif-positif aja gitu. Kan dari belajar dari itu semua, akhirnya kalau di kos itu, kalau bulan Ramadan ini ya, kalau nggak terawih gitu rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang. Karena dari dulu udah terbiasa iya. Terus sholat itu kalau nggak sholat gitu ya tetap ada yang kurang gitu mas. Iya, namanya juga kewajiban Mbak. Nah itu juga karena dari dulu tuh diajarin juga, misalnya cewek itu kan puasa pasti ada haidnya kan. Nah itu tuh banyak cewek-cewek pasti tuh bolong kan mas. Tapi nah di situ kan ada kewajiban juga kan untuk mengganti. Nah dari itu semua aku tuh belajar kayak walaupun di kos tuh punya hutang puasa tetap dibayar, tetap dilunasin gitu. Kalau enggak tuh tetap ada yang kurang mas gitu. Nah makanya penting kalau dari dulu itu diajarin yang positif dulu, ditanamin ke anak-anaknya besok. Kalian kalau punya anak ditanamin hal positif dulu dari kecil, nanti biar jadi kebiasaan besar. Pas gedenya ya Pak. Dengerin tuh kalian yang di kos ya, jangan macem-macem. Nah, intinya itu ya Mbak. Yang pasti ingat kewajiban. Sholat. Puasa ini juga sangat positif pebes sekali ya untuk konten hari ini di puasa ini. Waduh. Nah kita kan podcast itu harus ada nilai positif buat penonton kan. Makanya kita tuh yang ada edukasi, yang positif, pembelajaran yang positif. Oke. Ya itu ya teman-teman semua yang di rumah. Jadi pengalaman Mbak Nafis itu dari pondok, terus bagaimana masuknya ke UIN Salatiga, kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tua dari kecil, itu nantinya teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah lah, pelajaran dari yang diceritakan oleh Mbak Nafis. Yang terakhir nih Mbak Nafis, mungkin ada motivasi atau moto atau apalah closing statement kepada teman-teman di rumah. Oke, aku pesan ya buat teman-teman yang di rumah yang nonton ini, besok kalau udah punya anak, udah berkeluarga, tanam anaknya dari kecil itu hal-hal yang positif, kayak dididik keras nggak apa-apa, karena dari kecil tuh malah itu bagus itu loh mas, pertumbuhannya pas kecil tuh bagus. Disuruh ngaji aja, disuruh dimarah, kalau misalnya bisa dimarahin aja, karena nanti itu dampaknya tuh di pas besar gitu. Terus sih ingat, kalau udah punya anak dididik
dikeras-keras tapi jangan dibanting di Smackdown ya teman-teman. Jadi cukup kita bimbing aja gitu, karena pas emang kalau kecil itu apa ya, masih labil, jadi masih ketika ada sesuatu yang masuk itu sangat mudah tertanam di dirinya gitu. Mungkin ya itu ya Mbak Nafis untuk kali ini. Mungkin besok-besok kita akan ngobrol lagi di sini di next time video ini. Sebelumnya minta tolong ke Mbak Nafis untuk apa ya, menghimbau kepada teman-teman untuk subscribe, comment, like, and share ya teman-teman. Silahkan di channel asik-asikin aja. Silahkan Mbak. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen channel asik-asik aja. Ore.